Info PKH hari ini, ada peraturan terbaru dari pusat yang wajib diketahui para KPM, setelah intro berikut ini. Penyaluran bantuan PKH hingga saat ini sedang berlangsung, namun ada beberapa pengaduan mengenai bantuan PKH ada yang berubah, karena yang terbayarkan tidak sesuai dengan komponen keluarga yang dimiliki. Padahal dalam satu keluarga adalah maksimal 4 anggota keluarga yang berkategori bisa terbayarkan, namun pada pencairan kali ini terasa berbeda dengan sewaktu pencairan lewat KKS. Saat ini masalah ini sudah ada jawaban dari pusat yang kami terima di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi pemahaman mengenai bantuan PKH yang diberlakukan pada tahap keempat ini, dan berapa seharusnya yang semestinya diterima bagi keluarga penerima manfaat. Melalui video ini kami akan mencoba menjelaskan penyebabnya dan apa yang harus dilakukan oleh para KPM yang mengalami permasalahan ini. Perlu kita ketahui bahwa perubahan kebijakan serta sistem bansos berbasis di DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menangani program PKH maupun BPNT menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya banyak dikeluhkan oleh KPM bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponen dan kategori yang dimiliki. Nah, persoalan bansos PKH yang tidak cair sesuai dengan komponen yang dimiliki memang menjadi problem karena banyak sekali KPM yang mengalami hal tersebut. Sehingga berusaha untuk mencari tahu penyebabnya dan mencari solusi agar bantuannya bisa normal. Untuk memahami bansos PKH yang cair tidak sesuai dengan kategori atau komponen, para KPM perlu mengetahui skema bantuan PKH tahun 2022, yaitu perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. KPM wajib mengetahui besaran bantuan yang diterima per kategorinya sesuai dengan lampiran surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Berikut ini besarannya. Untuk bantuan program Keluarga Harapan tahun 2022, ibu hamil sebesar 3 juta per tahun atau 750.000 per tahap, untuk anak usia dini sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 per tahap. Sementara untuk anak usia sekolah SD sebesar 900.000 per tahun atau 225.000 per tahap, untuk anak usia sekolah SMP sebesar 1,5 juta per tahun atau 375.000 per tahap, dan anak usia sekolah SMA sebesar 2 juta rupiah per tahun atau 500.000 per tahap. Kemudian untuk lanjut usia sebesar 2,4 juta rupiah per tahun atau 600.000 per tahap, sementara untuk penyandang disabilitas berat sebesar 2,4 juta rupiah per tahun atau 600.000 per tahap. Dengan memahami besaran bantuan PKH, KPM akan mengetahui apakah bantuannya berbeda dengan tahap sebelumnya. Dan kemarin para pendamping PKH menerima pemberitahuan dari WhatsApp, di mana pemberitahuan itu merupakan siaran terusan dari PKH Pusat mengenai bantuan PKH. Meskipun jumlah yang dibayarkan per kategorinya tidak berubah, akan tetapi perhitungan data bayar untuk kategorinya dibatasi. Apabila tahap lalu komponen balita diakomodir hingga 2 anak, bisa jadi pada tahap keempat ini hanya terhitung 1 balita saja. Begitupun dengan komponen pendidikan SD, SMP, dan SMA bisa saja batasan per kategorinya itu dibatasi. Dan ada yang mengejutkan, ada KPM yang menerima bantuan lansia yang dulunya hanya 1 lansia diakomodir jadi terakomodasi 3 lansia di dalamnya. Hal ini dikarenakan pengurus keluarga memang sudah masuk usia lansia di atas 60 tahun ditambah dengan 2 lansia yaitu ibu dan bapak pengurus yang sudah jelas memang lansia, sehingga 3 lansia terbayarkan. Namun untuk permasalahan perhitungan data bayar sudah ada kejelasan mengenai ada perubahan, namun belum ada pemberitahuan secara resmi. Sehingga kami pada kesempatan kali ini belum bisa memberikan informasi detailnya mengenai apa saja yang berubah dalam perhitungan data bayar tahap 4 ini. Jadi apabila para KPM ada yang mengalami perbedaan jumlah nominal yang dibayarkan, maka dengan adanya informasi ini bisa paham masalah ini ketika ada yang berbeda jumlah yang dibayarkan. Jadi ini tidak ada keterkaitan pencairan lewat mana, apakah itu lewat pos ataupun lewat KKS. Jadi intinya perubahan nominal data bayar karena memang kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial yang mengalami perubahan. Dan meskipun jumlah nominal per kategorinya masih sama, yaitu masih menggunakan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022.
Jadi sampai sini harus paham terkait pembayaran per kategorinya itu masih tetap, hanya saja batasan jumlah per kategori yang dibayarkan itu berbeda dengan tahap sebelumnya. Namun berbeda apabila kategori PKH tidak cair sama sekali, itu dikarenakan data yang tidak sinkron atau data kependudukan yang belum aktif di Dukcapil. Untuk bantuan kategori yang tidak cair ada beberapa penyebab dan solusinya, agar para KPM bisa mengatasi kenapa bansos PKH-nya tidak cair atau cair namun tidak sesuai dengan komponen. Yang pertama komponen kesehatan. Adapun penyebab komponen balita tidak cair bansos PKH-nya itu dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam kependudukan atau belum dimasukkan dalam keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Penyebab lain adalah data balita tersebut belum online dalam data di Dukcapil, sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Jadi itulah penyebab pencairan terasa berbeda dengan pencairan lewat KKS, padahal mau cair dimanapun baik itu lewat pos maupun lewat bank himbara, yang dibayarkan adalah yang sesuai komponen keluarga yang masuk dalam data bayar. Jadi tergantung dari batasan jumlah per kategori yang diakomodasi pada program Keluarga Harapan, dan kebijakan tersebut bisa saja berubah pada setiap tahapnya. Demikian informasi terkait info PKH hari ini, ada peraturan terbaru dari pusat yang wajib diketahui para KPM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.